Oke, kita akan bahas tentang turunan metilsantin ya. Oke, jadi salah satu kelompok dari obat perangsang SSP adalah santin atau metilsantin. Nah, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline. Nah, kalian sudah kenal senyawa-senyawa ini ya, senyawa kafein, theobromine, dan theophylline. Nanti kita akan jelaskan bagaimana efek perangsang sistem saraf pusat dari obat-obat ini. Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar. Oke, banyak ya, kalian mungkin sudah pernah konsumsi. Mekanisme kerja turunan ini dapat merangsang korteks serebral dan pusat medula, menyebabkan relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus, merangsang SSP otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, kafein. Strukturnya seperti ini. Oke, strukturnya seperti ini. Jadi kafein ialah stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Oke, agar lebih waspada. Jadi efek kafein itu dia akan mengurangi kelelahan fisik dan akan mengembalikan mental untuk lebih waspada ya, untuk lebih waspada. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi kafein biasanya akan lebih fokus dibandingkan yang kurang mengkonsumsi kafein. Karena kafein ini merangsang SSP ya, sehingga tingkat kewaspadaan meningkat dan aliran darah cepat, meningkatkan fokus dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Selanjutnya theophylline, seperti ini. Perbedaannya ada di metil yang ini ya, di karbon yang ini. Oke, jadi theophylline juga digunakan sebagai stimulan. Penggunanya dalam terapi asma bronkial, theophylline merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar theophylline utuh dalam darah. Oke, jadi indeks terapinya sempit untuk theophylline. Efek farmakologi theophylline, dia merupakan perangsang SSP yang lebih kuat dari kafein. Jadi theophylline itu lebih kuat dari kafein dalam merangsang SSP. Merangsang pusat napas di medula oblongata, memperkuat kontraktilitas diafragma, kemudian mempunyai efek inotropik positif pada jantung, merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial, kemudian meningkatkan ekskresi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretik tiazid. Kemudian theobromine, strukturnya seperti ini ya, bedanya di karbon yang ini juga. Oke, theobromine memiliki sifat umum dari santin lain, tapi dia lebih lemah dari theophylline atau kafein sebagai stimulan pada SSP. Dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromine telah digunakan untuk sifat bronchodilating dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Oke, jadi rata-rata obat ini berhubungan dengan kardiovaskular ya. Makanya kenapa ini yang menjelaskan kenapa kalau kita konsumsi kafein, mungkin yang sering konsumsi kafein tahu ya. Jadi konsumsi kafein itu biasanya jantung berdetak lebih kencang ya, lebih kencang dari biasanya. Hubungan struktur aktivitas dari metilsantin itu sebagai berikut ya, dijelaskan pada gambar ini. Jadi ini struktur santin, okay, dengan perbedaan pada R aksen dan R aksen ya. Jadi yang R yang ini, R aksen dan R aksen. Jadi tiga tempat ini yang menjadi substituen utama dari turunan metilsantin sebagai SSP. Kayak kafein, keseluruhannya adalah ada substituen karbon ya. Sebagaimana kalau kita tahu ya, kalau substituen karbon, semakin tinggi substituen karbon, itu berarti dia akan semakin ke arah lipofil. Oke, semakin ke arah lipofil. Nah, theophylline, dua karbon ya, pada R dan R aksen, sedangkan theobromine pada R aksen dan R aksen karbon. Oke, sumbernya kopi, dari kafein sumbernya kopi ya, kopi, teh, dan guarana. Oke, ini yang menarik ya. Jadi pada kafein pada kopi itu hanya 1,2%, sedangkan pada teh itu ada 5%. Oke, yang sering konsumsi kopi dan teh mungkin akan langsung ngeh tentang perbedaannya ya. Biasanya kita mengkonsumsi kopi, kalau kita untuk fokus dan untuk menghilangkan kantuk, kopi itu lebih efektif dibandingkan teh ya. Kopi itu lebih efektif dibandingkan teh. Tapi ternyata dari data ini, kopi kadar kafeinnya itu lebih rendah dibandingkan teh. Bahkan teh itu sampai 4 kali lipat lebih banyak kadar kafeinnya dibandingkan kopi. Tapi kenapa efek kafeinnya lebih terasa di kopi dibandingkan teh? Oke. Jadi saya pernah bilang ya, jadi perbedaan gugus fungsi itu akan mempengaruhi aktivitas suatu senyawa.
beda satu karbon saja, satu senyawa beda satu karbon saja itu akan berbeda. Nah, perbedaan antara kafein di kopi dan teh. Jadi di kopi itu kafeinnya berupa kafein bebas di dalamnya. Di dalam larutan kopi itu kafeinnya berupa kafein bebas. Sedangkan di teh kafeinnya terikat dengan satu senyawa lain. Jadi kafeinnya terikat dengan senyawa lain, sehingga aktivitas kafein di dalam tubuh lebih kuat pada kopi dibandingkan teh, seperti itu ya. Walaupun pada teh itu kafeinnya cenderung lebih banyak, tapi karena dia terikat oleh satu senyawa yang lain, salah satu senyawa di dalam teh, dia terikat sehingga dia tertekan aktivitasnya, seperti itu. Kemudian theophylline itu ada di teh dan theobromine ada di coklat. Oke, hubungan struktural aktivitas dari senyawa metil santin. Jadi senyawa santin merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah. Oke, jadi dia merupakan alkaloid ya. Alkaloid. Apa ciri-ciri dari alkaloid? Jadi alkaloid, senyawa alkaloid itu adalah senyawa yang punya gugus nitrogen di dalam cincin aromatiknya. Oke, seperti ini ya. Jadi banyak sekali gugus nitrogen dalam cincin santin, makanya dia digolongkan dalam golongan alkaloid. Jadi metabolitnya adalah alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah, tergantung substituennya. Senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Dia mudah menembus sawar darah otak. Sukar terionisasi. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang senyawa barbiturat. Saya berikan 2 contoh senyawa barbiturat ya, yang 5 etil barbiturat dan 5,5 dietil barbiturat. Dimetil barbiturat, sorry. Di sana salah satu senyawanya mudah terionisasi, satunya sukar terionisasi. Jadi senyawa-senyawa yang sukar terionisasi itu akan mudah menembus sawar darah otak dibandingkan yang sulit terionisasi. Oke. Kemudian theophylline dan theobromine merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Theophylline berbentuk kristal putih, pahit, dan sedikit larut dalam air. Kafein sendiri tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan. Makanya tadi dia substituin semuanya karbon ya. 3 karbon. Oke, sehingga dia sifatnya adalah basa yang sangat lemah, bukan asam ya, kafein. Jadi theophylline dan theobromine asam, kafein itu adalah basa lemah. Aktivitas farmakologisnya seperti ini, sebagai berikut ya. Jadi ada di sini perangsang saraf pusat, perangsang pernapasan, diuretik, dilatasi koroner, jantung, dan otot rangka. Oke, jadi yang ini keterangannya ya. Jadi 1 lebih aktif dibandingkan 2, dan 2 lebih aktif dibandingkan 3. Oke, yang 1 yang ini ya. Jadi kafein itu lebih aktif dibandingkan theophylline dan theobromine dalam aktivitasnya sebagai perangsang saraf pusat. Ya. Juga perangsang pernapasan, sedangkan diuretik theobromine lebih aktif, dilatasi koroner, theophylline lebih aktif, perangsang jantung, theophylline juga lebih aktif, perangsang otot rangka, kafein lebih aktif. Jadi secara umum kafein itu lebih aktif sebagai perangsang SSP ya. Oke, selanjutnya obat-obat atau senyawa perangsang psikomotor. Jadi perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat, digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Oke. Jadi dia merangsang langsung pada pusat psikomotor dari sistem saraf pusat. Oke, strukturnya sebagai berikut. Jadi dia mirip dengan santin ya, mirip dengan turunan metil santin tadi. Oke. Juga dia merupakan alkaloid ya, karena dia punya nitrogen di dalamnya. Oke, jadi obat-obat psikomotor pertama adalah perangsang pusat simpatomimeticum. Jadi senyawa simpatomimeticum dapat menimbulkan efek perifer atau otonomik. Perangsang pusat simpatomimetik digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, fenkafamin, dan metilfenidat HCl. Mekanisme kerjanya, turunan fenilalkylamin berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran ketokolamin, terutama dopamin dan norepinefrin dari penyimpanan intraneuronal. Oke. Jadi dia